Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang kode etik psikologi, kompetensi, pendidikan, dan pelatihan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Nurul Semsia. Yang kedua ada Firstia Turfah. Yang ketiga ada Indah Sekarini. Dan yang terakhir ada Pramea Indra. Kode etik psikologi. Kode etik psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Peneguhan otoritas profesi psikologi dibangun atas dasar keahlian di bidang psikologi, yang menjadi bingkai pembatas terhadap pengaruh otoritas dari komunitas di luar psikologi dalam menetapkan kaidah-kaidah nilai yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis umat manusia, khususnya masyarakat di Indonesia. Melalui peneguhan kekuasaan itulah maka akan didapatkan pengakuan atas profesi dan keahlian pada bidang psikologi yang membatasi campur tangan pihak-pihak di luar disiplin ilmu psikologi. Konsekuensi akan menjadikan komunitas psikologi sebagai kalangan yang eksklusif dan otonom dalam menetapkan ukuran-ukuran nilai untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis bagi umat manusia, guna menghindari penyimpangan sebagai akibat dari peneguhan kekuasaan profesi. Maka psikolog dan kelompok ilmuwan psikologi harus memiliki tanggung jawab khusus untuk mewajibkan mereka bertindak demi kesejahteraan dan kepentingan pengguna layanan psikologi. Tanggung jawab khusus inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan kode etik psikologi Indonesia. Keberadaan kode etik ini merupakan hasil refleksi etis yang selalu lentur dalam mengakomodasikan dan beradaptasi terhadap dinamika kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selalu mengacu pada kemutahiran, agar kepercayaan masyarakat semakin menguat dalam menghargai profesi psikologi. Maka diperlukan kepastian jaminan perwujudan dari upaya peningkatan kesejahteraan psikologi bagi seluruh umat manusia, yang tata nilainya dibuat oleh komunitas psikologi. Untuk maksud dan tujuan di atas, maka Himpunan Psikologi di Indonesia sebagai satu-satunya wadah komunitas psikologi di Indonesia telah menghimpun nilai-nilai moral yang hakiki dan dalam bentuk kode etik psikologi Indonesia yang difungsikan sebagai standar pengatur diri atau self-regulation bagi psikolog dan ilmuwan psikologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik psikologi Indonesia pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari nilai moral yang bersifat universal, sehingga penyusunannya juga memperhatikan kesepakatan internasional. Oleh karena itu, kandungan isi kode etik ini tidak bertentangan dengan kode etik organisasi psikologi dari beberapa negara. Buku Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan hasil Kongres ke-9 HIMSS 2010, cetakan pertama sebagai pengganti Kode Etik hasil Kongres ke-8 tahun 2000. Pasal Kode Etik tentang kemampuan psikologi. Pasal 7. Ruang lingkup kompetensi. 1. Psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian dan atau intervensi sosial dalam area sebatas. Kompetensinya berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. 2. Psikolog dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi, terutama yang berkaitan dengan asemen dan intervensi yang ditetapkan secara melakukan praktik psikologi, terutama yang berkaitan dengan asemen dan intervensi yang ditetapkan secara memperoleh izin praktik. Sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman, terbimbing, konsultasi. 3. Psikolog
atau ilmuwan psikologi dalam menangani berbagai isu atau cakupan kasus khusus. Misalnya, terkait penanganan HIV atau AIDS, kekerasan berbasis gender, orientasi seksual, berkebutuhan khusus, atau yang terkait dengan kekhususan ras, suku, budaya, asli kebangsaan, agama, atau bahasa. 4. Ilmuwan psikologi perlu menyiapkan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam area-area yang belum memiliki standar baku penanganan guna melindungi pengguna jasa layanan psikologi serta pihak lain yang terkait. Dan yang terakhir, dalam menjalankan tutoran forensik, selain memiliki kompetensi psikologi sebagaimana tersebut di atas, psikologi perlu memahami hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum pidana sehubungan dengan kasus yang ditangani dan peran yang dijalankan. Pasal 8. Peningkatan kompetensi psikologi atau ilmuwan psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Pasal 9. Dasar-dasar pengetahuan, ilmu dan sikap profesional psikologi atau ilmu psikologi dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas atau universal dalam disiplin ilmu psikologi. Pasal Kode Etik dalam Pendidikan dan Pelatihan. Pasal 37. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok atau komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan di sini termasuk pendidikan bergelar dan non-gelar. Pendidikan bergelar yaitu pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, sedangkan pendidikan non-gelar yaitu kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh semua lembaga psikologi yang kegiatannya untuk mendapat pengakuan dari HIMSI. Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik yang dapat diikuti oleh semua lembaga, yang kegiatannya untuk mendapat pengakuan dari HIMSI. Pasal 38. Rancangan dan penjabaran program pendidikan dan pelatihan. Pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan dan pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan program memberikan pengetahuan dan pengalaman yang layak. Yang kedua yaitu psikolog dan ilmuwan psikologi juga harus memastikan penjabaran rencana secara tepat dengan materi yang dibahas. Yang ketiga yaitu psikolog dan ilmuwan psikologi menyusun program pendidikan berdasarkan teori dan bukti ilmiah. Yang terakhir, psikolog dan ilmuwan psikologi dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan. Pasal 39. Keakuratan dalam program pendidikan dan pelatihan. Para psikolog dan ilmuwan psikologi memastikan rencana program pendidikan dan pelatihan berdasar pada perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang dibahas. Pasal 40. Psikolog dan ilmuwan psikologi harus meminta izin terlebih dahulu untuk melaksanakannya, kecuali jika pelaksanaannya diatur oleh pemerintah atau hukum dan jika pelaksanaannya bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi. Lalu ada pasal kode etik yang membahas tentang pendidikan dan pelatihan psikologi. Selanjutnya ada pasal 41 yang berisikan tentang pengungkapan informasi peserta pendidikan, yaitu yang pertama, psikolog dan ilmu psikologi akan melindungi identitas anggota yang mengikuti program. Yang kedua, mereka juga tidak akan meminta anggota untuk mengungkapkan informasi pribadi. Yang ketiga, bila pun ada pengungkapan informasi pribadi, mereka tetap akan memastikan informasinya tidak diungkapkan dalam konteks lain di luar kegiatan pendidikan. Selanjutnya, ada pasal 42 yang berisikan tentang kewajiban peserta untuk mengikuti program yang telah disyaratkan, yaitu bila suatu pendidikan dan pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam satu program,
maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut ada. Selanjutnya ada pasal 43 yang berisikan tentang penilaian kinerja peserta pendidikan dan pelatihan, yaitu mereka menetapkan jadwal untuk memberikan penilaian dan memberikan evaluasi berdasarkan persyaratan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu, apa sih bedanya pendidikan dan pelatihan psikologi itu? Nah, sebenarnya perbedaan kedua istilah itu pada intinya mengarahkan bahwa pelatihan dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kemampuan pegawai melaksanakan tugas sekarang, sedangkan pendidikan lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja pegawai di masa depan. Akan tetapi, perbedaan itu tidak perlu ditonjolkan, karena kedua pengertian itu umumnya digunakan bersama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.